Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 22 Oktober 2025, senang kita berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga. Mari kita mengisi hari ini dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari mengawalinya kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu kan boleh ada sampai hari ini. Kami menikmati berkat-Mu, kami ada dengan kekuatan kesehatan umur panjang. Kami hendak mendasari kehidupan ini dengan firman, sebab firman-Mu adalah pelita hidup kami. Maka terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita baca lagi firman dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 dan 16. Firman ditulis demikian. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema Yesus Kristus, Hakim yang adil. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menghakimi adalah urusan Tuhan Allah, bukan urusan kita. Tetapi ada banyak orang suka menghakimi sesamanya. Barang siapa menghakimi saudaranya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Demikian yang diungkapkan dalam Yakobus 4 ayat 11. Nah, menghakimi orang lain berarti merampas kewenangan Tuhan Allah. Realitas kini, ada yang membangun cara berpikir sendiri dan memutlakannya menjadi sebuah kebenaran dalam rangka menghakimi yang lain. Sehingga mereka menghakimi berdasarkan kebiasaannya, tradisi, nilai-nilai, keluarga, suku, golongan, dan kelompok, tetapi menolak kebenaran Tuhan Allah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini merupakan jawaban Yesus Kristus atas tuduhan orang Farisi bahwa kesaksiannya tidak benar. Nah, Yesus Kristus menegaskan bahwa mereka menghakimi menurut ukuran manusia, menurut daging, menghakimi menurut apa yang mereka lihat. Nah, sebagai manusia biasa, dalam daging mereka tidak melihat kemuliaan Anak Allah bersemarak. Nah, Yesus Kristus datang untuk atau tidak menghakimi dengan cara demikian. Ia menegaskan bahwa jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Yesus Kristus tidak menghakimi seorang pun, tetapi ia mempunyai hak untuk menghakimi, dan itu akan ia lakukan pada saat kedatangannya kembali. Yesus Kristus akan menghakimi dengan adil, bukan dengan standar manusia. Penghakimannya adil dan benar. Hanya Yesus Kristus yang dapat menghakimi umat manusia, sebab Dia adalah Allah yang dapat menyelidiki segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan Allah yang mengetahui segala pikiran dan hati manusia. Manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi dosa sesamanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan saat ini sebagai keluarga Kristen, kita sering menyaksikan orang saling menghakimi. Padahal penghakiman itu adalah hak Tuhan Allah. Orang yang menghakimi sesamanya berarti dia mengambil hak Tuhan Allah. Ada yang menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah. Imannya paling suci dan pasti diselamatkan dan lain tidak. Nah, perkembangan teknologi juga memicu persaingan dan perdebatan sehingga orang menjadi hakim bagi
yang lain, bahkan mengatasnamakan Tuhan Allah. Sering penghakiman manusia hanya berdasarkan suka dan tidak suka terhadap sesamanya, mengikuti ego dan nalurinya yang terbatas. Begitu pula dalam dunia peradilan, banyak keputusan yang tidak mendatangkan rasa keadilan karena ditekan dan suap. Nah, keputusan yang tidak memihak pada keadilan sesuai fakta kebenaran. Untuk itu, marilah sebagai keluarga Kristen, kita saling membangun dan mendoakan, bukan saling menghakimi dalam menjalani kehidupan ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita jalani kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami menyadari lewat firman, sesungguhnya kami ini adalah umat Tuhan. Kami ini adalah umat yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu juga kami mengaku bahwa terkadang kami melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi terkadang juga kami lebih suka saling menghakimi satu dengan yang lain tanpa kami menyadari akan kesalahan yang kami lakukan sebagai umat-Mu. Maka biarlah kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, tidak saling menghakimi, tapi menyerahkan pada hak Tuhan untuk menghakimi kami manusia. Tapi kami percaya ketika kami berjalan di jalan yang benar di jalan Tuhan, kami akan terus dituntun dan diberkati. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sebab itu Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa lewat kebenaran firman supaya kami hidup selalu dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pula bahwa kiranya Engkau terus menuntun kami keluarga masing-masing. Di dalamnya ada suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Berkati selalu dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat mengerjakannya sesuai kehendak Bapa di sorga. Dan kami berdoa biarlah juga kami selalu hidup harmonis, rukun, dan damai. Demikian juga persekutuan jemaat-Mu selalu ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Jemaat dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia terus ada dalam pemberkatan Tuhan, dan gereja-Mu ini terus ada untuk terus mewartakan kabar sukacita, kabar baik kemanapun kami pergi dan berada. Berkati usaha pekerjaan kami yang kami tekuni di dalam Tuhan, kiranya membawa hasil dan berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Berkati kami ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab itu, baik pelayanan, dalam tugas tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan. Tuhan berkati. Ketika kami sedang berupaya untuk juga membangun kehidupan ini, sedang bekerja, membangun bisnis, mencari pekerjaan, Tuhan tolong kami semua, dimampukan agar kami boleh mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan ini, bukan mengandalkan kekuatan kami manusia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, karena itu berdoa bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, berkati senantiasa gereja Masihi Injili di Minahasa, jemaat-jemaat wilayah-wilayah bahkan di sinode, ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Para pemimpin gereja ada terus dalam penyertaan Tuhan, diberi hikmat dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Demikian pemerintah ditolong disertai oleh Tuhan dalam mana mereka melaksanakan tugas tanggung jawab, termasuk yang ada di daerah kami ini, diberkati oleh Tuhan. Bawa mereka untuk selalu mengerjakan pekerjaan dalam hormat dan takut akan Tuhan. Yang bergumul oleh karena berbagai hal termasuk sakit, kebimbangan atau apapun, dikuatkan iman, dimampukan Tuhan, disehatkan, diberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Yang ada dalam sukacita berbagai berkat Tuhan, biarlah sukacita ini terarah hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati semua yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Hamba-hamba-Mu diaken, penatua, guru agama, pendeta, dan keluarga, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, bahkan secara khusus Jemaat Maranatha Pastor diberkati, di multimedia juga ada diberkati oleh Tuhan. Ini kami yang bersyukur bermohon kepadamu Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian merenungan harian keluarga di saat ini. Semoga memberkati, menginspirasi saudara-saudara jalani terus kehidupan ini dengan syukur, sukacita,
Jangan takut akan Tuhan. Dan jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Demi Maranatha Pastata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.